Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Dul Abdul. Dan video hari ini sedikit berbeda dari biasanya. Kalau biasanya itu kita ngobrol dengan orang lain, kita ajak orang lain datang buat ngobrol bareng kita, kita undang. Tapi hari ini saya kepikiran buat sesuatu yang beda. Kita mau ngobrol sendiri aja untuk nyampein apa yang ada di pikiran kayak kita gitu, untuk mengutarakan pendapat dan pemikiran kita aja gitu kan ya. Jadi kedepannya teman-teman bakalan sering juga berdapatin video-video ataupun konten seperti ini ya, hanya solo podcast untuk saya bicara sendiri aja untuk menyampaikan atau mengutarakan yang ada di pikiran kita aja kan ya. Jadi kalau teman-teman juga punya pendapat lain, nantinya punya pemikiran lain dari hal yang kita diskusiin ya, kalian buat aja di kolom komentar biar kita bisa bahas sama-sama. Atau nanti ya kalau kedepannya berkembang dengan lebih besar lagi, kita bakalan ngumpul di Discord yang sudah ada kan ya. Bingung juga mau mulainya dari mana, tapi yang ada di pikiran saya itu ya gini. Dari beberapa hari ini, satu pekan terakhir ini ya, terasanya lebih, itu cuacanya di Kota Padang Sidimpuan atau di sekitarannya saya itu, kalau di tempat teman-teman kurang tahu ya, itu cuacanya sangat tidak mendukung menjelang lebaran ini kan ya, dengan curah hujan yang intensif tinggi dan juga suara petir yang bersaut-sautan gitu, nggak sampai berjelang beberapa detik aja kadang udah saling ganti-gantian, dan kilatnya itu sangat terang gitu kan ya. Menjelang lebaran ini di tahun 1442 Hijriah, rasanya cuacanya itu sedikit lebih ekstrim dari lebaran-lebaran ataupun tahun-tahun sebelumnya. Dan juga ya di berketepatan di video hari ini, kemarin itu hujannya deras, petirnya saling menyambar, kilatnya juga nggak ada hentinya, sampai-sampai di beberapa lokasi di daerah saya itu di Padang sini pun ada yang banjir. Dan juga hari ini kita dapat kabar duka cita kalau salah satu ulama kita, Tengku Zulkarnain itu sudah kembali ke sisi Allah yang Maha Esa. Jadi mungkin benar ya kalau ilmu itu ataupun seorang ulama yang berilmu itu meninggal dunia, bumi dan seisinya juga ikut menangis. Itu sih yang kepikiran di otaknya saya kemarin waktu mendapatkan berita meninggalnya Tengku Zulkarnain itu. Dan dengan cuaca yang sangat mengerikan kemarin ya, mungkin juga bumi ini semakin tua ya, dan semakin kehilangan sosok ulama-ulama. Kemarin itu di awal-awal tahun kita kehilangan Syekh Ali Zaber, dan sekarang di bulan Mei ini kita kehilangan Tengku Zulkarnain. Banyak bencana lah yang kita alamin di tahun 2021 ini, mulai dari ya KRI Nanggala dan pesawat, ya banyak lah. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya udahlah bencananya segitu aja, kita bakalan bisa lebih baik lagi ke depannya kan ya. Ya terus juga ya mau jelang lebaran ini ya, dan banyak juga di lokasi-lokasi di sekitaran saya itu udah makin jarang sih kelihatan untuk kebiasaan-kebiasaan orang di menjelang lebaran itu. Ya kecuali untuk soal pakaian lebaran ya. Kalau soal pakaian lebaran ya masih aja ya, pasar-pasar juga masih terbuka ramai, masih ramai lah orang-orang di pasaran yang berdagang, yang berjualan juga banyak juga orang yang datang beli kan ya. Kalau soal pakaian lebaran masih aja sih itu, kebiasaan itu masih nggak hilang. Ada juga kalau di Bumi Dalian Natoli itu kita sebutnya mangulame, ataupun mangulame itu buat dodol. Ya kalau soal buat dodolnya kelihatannya udah, apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang ya, sudah nggak semeriah dari tahun-tahun sebelumnya.
Di tahun sebelumnya itu tahun 1441 Hijriah, walaupun dengan suasana pandemi COVID-19 tahun sebelumnya ya, tapi masih ya, bisa aja orang-orang sebagian untuk mangulame ataupun buat dodol kalau teman-teman tahu. Jadi kalau kita di sini tuh mangulamenya itu biasanya eh, menjelang lebaran kayak gini banyak orang bakalan buat ulame ataupun dodol gitu kan ya. Dan itu udah nggak terlalu kelihatan sih untuk di tahun 1442 Hijriah ini. Ada juga kebiasaan lainnya tuh mangalomang. Kalau mangalomang itu biasanya satu hari sebelum lebaran. Jadi ya kemungkinan besok ya. Besok. Itu pun kalau masih aja ada kebiasaan mangalomang itu di sekitaran ini. Dengan kondisi ekonomi yang sekarang ya kita nggak tahu juga. Ya mudah-mudahan aja lah kebiasaan-kebiasaan yang kekayaan-kekayaan budaya yang dimiliki di bumi Dalian Atol ini masih bisa aja terjaga kan ya. Soal apalagi ya yang ada kepikiran ya, soal lebaran juga gimana ya, di lebaran 1442 Hijriah ini kayaknya nggak semeriah dari lebaran sebelum pandemi. Soal ini juga kan ya banyak pemudik-pemudik yang diputar balik. Kalau untuk Kota Padang Sidimpuan sendiri di sekitarannya saya itu ya memang ada beberapa titik sih yang dijaga ya. Kemarin dapat infonya itu kalau di sekitaran Selamat Datang Padang Sidimpuan itu di Simirik, daerah Simirik atau daerah apa itu ya yang dibuat untuk penjagaan, pos penjagaan itu. Jadi memang beberapa titik di Kota Padang Sidimpuan itu sedang dilaksanakan penjagaan oleh aparatur negara. Dan banyak juga pemudik-pemudik yang nggak bisa balik ya untuk bertemu keluarga, dan banyaklah plus minus dari itu semua. Kalau bisa mudik ya biasanya mereka masih jalin keluarga. Secara ekonomi juga banyak perputaran ekonomi yang terjadi dong secara makronya kan ya. Dan juga siklus orang-orang dalam bersilaturahmi itu masih terjaga aja. Walaupun sekarang ini kalau dari info terbaru ya, kalau Jasara Harja gue juga buat mudik online ya kan ya. Nggak tahu sih bagaimana konsep dari mudik online ini. Jadi kemarin saya juga cuman dapat infonya aja. Karena saya juga nggak bisa balik kan ya, dan karena keluarga juga menetap di sini ya kita nggak pergi kemana-mana. Jadi ya nggak tahu juga rasanya gimana untuk nggak bisa mudik, nggak bisa balik kayak gitu. Bagi sebagian perantau kayaknya sedih ya, sangat sedih karena nggak bisa bertemu dengan keluarga, nggak bisa bertatap muka. Karena sebagian mereka itu juga ada yang menghabiskan seluruh pencariannya dalam 1 tahun itu ya untuk dihabisin di saat lebaran untuk dibagi-bagi dengan keluarga, gitu. Banyak yang seperti itu. Dan ya ada juga memang yang mereka itu yang sering berkomunikasi dengan keluarga, intens bertemu, frekuensi bertemunya secara tatap muka itu sering ya kan ya. Tapi sebagian yang lain juga banyak yang nggak bisa bertemu secara langsung kayak gitu. Bisanya cuman ya di saat mudik. Dan di tahun 1442 Hijriah ini ya cantik main lah untuk sebagian orang untuk bisa bertemu dengan keluarganya masing-masing. Sebagian mungkin ya masih ada aja yang lolos ya kelihatannya dan bisa bertemu dengan keluarga, walaupun ya di tanggal tertentu kita disuruh balik ya kan, tanggal ya itulah tahu sendiri. Tapi ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar deh, dan pandeminya segera berakhir aja, nggak ada lagi masalah serius yang melanda kita lah untuk menghambat kita untuk beraktivitas kayak gitu. Stop lah, udahlah. Jadi gitu ya, di tahun 1442 Hijriah ini kondisinya sangat jauh berbeda dari biasanya. Banyak kebiasaan-kebiasaan lokal juga yang mulai jarang kelihat ya, karena faktor-faktor ekonomi itu juga. Karena banyak kayak yang tadi yang mangulame itu, banyak orang yang buat mangulame itu
ya di Bumi Dalian Anatolia khususnya, mereka mengulami itu biar anak-anaknya yang datang itu, putra-putrinya yang datang ke kampung itu nanti baliknya bisa bawa ulami untuk oleh-oleh kayak gitu. Karena ulami itu kan tahannya lama sih, tahannya lama. Beda sama lomang atau lemang ya di beberapa lokasi. Kalau lomang itu ya seminggu kayaknya nggak bisa deh. Itu palingan enaknya dimakan habis masak langsung dimakan aja enaknya. Palingan enaknya tuh cuma dua hari aja. Kalau udah lebih dari itu kayaknya udah nggak enak lagi untuk makan lomang kan ya. Banyak deh yang berasa berubah. Dan untuk sholat Idul Fitri juga nanti nggak tahu gimana ya, apakah masih sama kayak tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kan ya social distancing ya still lah, walaupun masih di masa pandemi kayak gitu kan ya. Dan kalau untuk tahun ini kita nggak tahu bagaimana konsepnya. Ya mudah-mudahan aja nggak banyak yang menjadi kendala lah. Dan saya sendiri juga sebenarnya kan, teman-teman masih lihat masih bekas cacar airnya masih ada, belum sembuh total juga sebenarnya. Tapi kita udah mulai untuk untuk bercerita kayak gini aja untuk saling kasih tahu. Kalau di tempat teman-teman sendiri sebenarnya gimana ya? Udah gimana kondisi pandeminya? Suasananya, apakah mudiknya bisa ada kendala apa aja sih sebenarnya? Kan ya. Ya, lebaran yang cukup sedih sebenarnya sih. Karena banyak hal yang gak bisa dilakuin bareng-bareng dengan keluarga besar masing-masing di sana ya. Dan juga kejadian-kejadian internasional kalau teman-teman tahu ya. Banyak saudara-saudara kita yang di Aqsa yang untuk beribadah aja sulit bagi mereka untuk melaksanakan ibadah dengan damai, dengan tenang gitu kan ya. So what's wrong gitu sih? Apa sebenarnya sih yang menjadi masalah kan ya? Waktu dengar kabar itu juga, kalau teman-teman tahu ini yang Putri Islam dari Rudy Francisco dan juga Aminra, waktu dengar tahu kabar soal kejadian di Aqsa dan Palestina itu, sontak aja saya keingatan dengan puisi dari Aminra. Jadi kalau teman-teman itu namanya Islamophobia, judul puisi yang mereka sampaikan itu Islamophobia. Ada 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka itu menyentuh banget sih isi dari puisinya. Jadi kalau kalian mau denger puisinya gimana, search aja Islamophobia. Kurang lebih kayak gini. On June 17, 2015, Dylan Rove walked into a midweek Bible study. He sat and prayed with the church member before pulling out his gun, killing most, and allowing one to live. Di beberapa part juga di akhir mereka sebutinnya gini: stop listening to CNN, stop listening to BBC, stop sharing humanity for hypocrisy gitu. Ada juga di ending yang paling menyentuh buat saya itu, Assalamualaikum, peace be upon you, and waalaikumsalam, and upon you be peace. Menyentuh banget sih. Jadi ya, why saudara-saudara kita yang muslim yang ada di sana gak bisa ya beribadah dengan damai aja, gak bisa beribadah dengan tenang? Kenapa? What's wrong with them? Mereka salah apa sebenarnya? Kenapa diperlakukan seperti itu? Bukannya semua ya punya pendapat masing-masing aja sih sebenarnya kan. Ya maybe that's lah untuk cerita kita hari ini. Dan kalau kita punya cerita-cerita lain ya bakalan kita ceritain bareng-bareng aja kan ya. Oke, fine, dan sampai jumpa di cerita kita berikutnya. See you.